Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang reduktor dan oksidator, di mana reduktor itu yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator ini yang mengalami reduksi. Ya, contoh soalnya, tentukan reduktor dan oksidator dari CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, dari sini yang pertama kali kita lakukan adalah menyambungkan unsur dengan unsurnya. Mana yang memiliki kesamaan unsur itu yang akan kita sambungkan. Contoh CH4. CH4 akan disambungkan dengan CO2 karena memiliki kesamaan unsur, sama-sama memiliki C. Di sini kita akan mencari biloksnya C. Mengapa mesti kita cari biloksnya C? Karena biloks H sudah ada ketentuannya, yaitu positif 1. Sedangkan biloksnya O juga sudah ada ketentuannya, yaitu negatif 2. Dari sini kita cari biloksnya C. C ditambah berapakah biloksnya H? Positif 1. Maka jumlah H ada 4 dikali 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena muatannya tidak ada, maka sama dengan 0. Maka C ditambah 4 sama dengan 0. C sama dengan negatif 4. Nah, sekarang CO2. C ditambah biloksnya O adalah negatif 2 dan jumlahnya adalah 2. Maka 2 dikali negatif 2 sama dengan 0. Maka C ditambah negatif 4 sama dengan 0. C sama dengan positif 4. Maka dari sini negatif 4 ke positif 4 mengalami kenaikan. Disebutlah dia oksidasi. Yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Oke, sekarang kita sambungkan O2 dengan 2H2O. Ya, karena sama-sama memiliki unsur O. Oke, sekarang O2. O2 merupakan unsur bebas. Mengapa? Karena dia tidak memiliki kawan dan tidak memiliki muatan. Maka kalau unsur bebas berapa biloksnya? 0. Maka biloksnya O dari O2 adalah 0. Sedangkan biloksnya O dari H2O, karena O memiliki kawan yaitu H, maka biloks O sesuai dengan ketetapannya, yaitu negatif 2. 0 ke negatif 2 mengalami penurunan, disebut reduksi. Dan reduksi adalah oksidator. Jadi kalau ditanya siapakah reduktornya? Reduktornya adalah CH4, selalu yang di kiri ya, pereaksi. Dan siapakah oksidatornya? Oksidatornya adalah O2. Oke, contoh yang kedua, tentukan reduktor dan oksidator dari SN ditambah 4HNO3 menghasilkan SNO2 ditambah 4NO2 ditambah 2H2O. Nah, dari sini ya kita lihat dulu SN akan disambungkan dengan SNO2. Kenapa? Karena sama-sama punya SN. Sekarang kita lihat SN di sini tidak punya kawan dan tidak punya muatan, maka disebutlah SN adalah unsur bebas. Kalau unsur bebas dia biloksnya yaitu 0. Sedangkan SN dari SNO2 bisa kita cari karena O memiliki ketetapan biloks yaitu negatif 2. SN ditambah jumlahnya adalah 2. 2 dikali negatif 2 sama dengan 0. Maka SN ditambah negatif 4 sama dengan 0, maka SN berjumlah 4. Sekarang kita lihat perubahan biloksnya. 0 perubahan 0 ke positif 4. Berarti mengalami kenaikan. Kalau kenaikan berarti disebut oksidasi.
Nah, kalau oksidasi, yang mengalami oksidasi disebutlah reduktor. Sekarang 4HNO3 akan kita sambung dengan 4NO2. Mengapa? Karena sama-sama memiliki unsur N. Itu yang kita cari. Maka di sini N dari HNO3 kita abaikan saja 4-nya, tidak perlu kita ikutkan. Nah, ketetapan biloksnya H berapa? H itu 1. Ya, H itu 1. Sedangkan O ketetapannya negatif 2, jumlahnya 3, berarti 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Maka bisa kita cari 1 ditambah N ditambah negatif 6 sama dengan 0. 1 dikurang 6 negatif 5, berarti N dikurang 5 sama dengan 0. Maka N biloksnya adalah 5. Sedangkan biloksnya N dari NO2 bisa kita cari dari ketetapan biloks O, yaitu negatif 2. Ya, di sini bisa kita cari, berarti biloksnya O negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Maka N ditambah negatif 4 sama dengan 0. Maka N sama dengan 4. Nah, 5 ke 4 mengalami kenaikan atau penurunan? Penurunan, disebutlah reduksi. Yang mengalami reduksi disebut oksidator. Maka pertanyaannya tadi, siapakah reduktor? Reduktornya yaitu Sn. Siapakah oksidatornya? Oksidatornya adalah HNO3. H2O dipakai, Miss? Tidak, H2O diabaikan. Ya, diabaikan.